Jens Raven mencatatkan 5 gol. Timnas U23 Indonesia unggul 7-0 pada laga Piala AFF U23 2025 melawan Brunei Darussalam. Laga grup A Piala AFF U23 2025 antara Timnas U23 Indonesia vs Brunei Darussalam digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas U23 Indonesia asuhan Gerald Van den Boeck langsung menyengat cepat dalam laga pertama melawan Brunei. Garuda Muda melakukan tusukan melalui Raihan Hanan dari sisi kanan penyerangan. Pergerakan itu diakhiri Raihan Hanan dengan sebuah operan menyilang. Jens Raven yang berada di kotak penalti mampu mendorong bola dan memberikan keunggulan bagi Timnas U23 Indonesia pada menit kedua. Pada menit ke-9, Raven mampu menggandakan keunggulan via sepakan kaki kiri. Ia sigap menyongsong bola muntah hasil tembakan Ahmad Maulana Syarif. Pada menit ke-13 Jens Raven nyaris kembali masuk papan skor andai sepakannya tidak melenceng ke kanan, menyusul operan silang Raihan Hanan. Pada menit ke-17, keunggulan Garuda Muda nyaris bertambah andai upaya Raihan Hanan tak dibendung kiper musuh. Selang semenit, Rahmat Arjuna mendapati tembakannya menyamping tipis dari gawang Brunei. Sepakan terukur Arhan Fikri lantas menjadikan keunggulan Timnas U23 Indonesia atas Brunei Darussalam bertambah jadi 3-0. Ia cermat menempatkan bola ke pojok kanan gawang Brunei Darussalam pada menit ke-20. Jens Raven memastikan torehan hat-trick dan membawa Timnas U23 Indonesia memimpin 4-0 atas Brunei di Piala AFF U23 2025. Pada menit ke-30, usai menyambut operan panjang, Jens Raven dengan tenang menempatkan bola ke sudut kanan atas gawang Brunei Darussalam. Garuda Muda pun unggul 4-0. Jens Raven kemudian menambah koleksinya pada menit ke-32 menyusul sebuah lemparan ke dalam Robbie Darwish. Timnas U23 Indonesia kian tak terkejar setelah Raihan Hanan bikin gol via sepakan jarak jauh pada menit ke-35, menjadikan skor 6-0. Pada menit ke-40, Timnas U23 Indonesia melanjutkan pesta gol berkat sepakan penalti Jens Raven. Pemain yang baru menekan kontrak dengan Bali United itu menempatkan bola ke pojok kanan gawang Brunei. Pertandingan berakhir dengan keunggulan 7-0 bagi Timnas U23 Indonesia. Pelatih Timnas Brunei Darussalam U23, Aminuddin bin Jumat, mengakui kualitas Timnas Indonesia U23 yang akan dihadapi di laga pembuka Piala AFF U23 2025. Namun, pihaknya tidak akan gentar. Brunei Darussalam U23 akan mengawali perjuangannya dengan menantang tuan rumah Timnas Indonesia U23. Pertandingan tersebut akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 15 Juli 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, Brunei Darussalam U23 bisa dibilang tidak diunggulkan ketimbang Timnas Indonesia U23. Aminuddin selaku pelatih pun mengakui tuan rumah merupakan tim kuat karena dihuni banyak pemain bertalenta. Ini adalah pengalaman yang bagus buat kami. Ini juga kehormatan buat kami bisa lawan tim tuan rumah. Tentu mereka punya banyak pemain bertalenta, kata Aminuddin. Namun begitu, pria berdarah Melayu itu menegaskan anak asuhnya tidak ciut menghadapi Timnas Indonesia U23. Ia mengaku sudah membedah kekuatan skuad Garuda Muda, namun tak ingin mengungkapnya. Perjuangan Brunei Darussalam U23 di Piala AFF U23 jelas tidak mudah. Selain satu grup dengan Timnas Indonesia U23, mereka juga akan menantang Filipina U23 dan Malaysia U23. Laga Timnas Indonesia kontra Malaysia di Piala AFF U23 telah memanas meski turnamen belum bergulir. Seperti yang diketahui, rival abadi Indonesia ini akan saling bentrok pada tanggal 21 Juli tahun 2025 mendatang di Stadion Gelora Bung Karno. Sudah bisa dipastikan laga ini akan disaksikan ribuan penggemar tuan rumah. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U23 punya beban tinggi di Piala AFF U23 2025. Untuk itu, persiapan demi persiapan telah dimatangkan Gerald Van den Boeck sejak memulai pemusatan latihan pada tanggal 20 Juni tahun 2025 lalu. Meski baru pertama kali memenangi skuad Garuda Muda, Gerald Van den Boeck yakin dengan kemampuan anak asuhnya. Salah satu sorotan utama jelang turnamen adalah potensi debut Mauro Zylstra, striker muda yang kini bermain untuk FC Volendam di Belanda.
PSSI telah mengonfirmasi bahwa proses naturalisasi Mauro Zelstra tengah berlangsung, membuka peluang besar baginya untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Mauro Zelstra, yang memiliki darah Indonesia dari Bandung, dinaturalisasi untuk memperkuat lini depan Garuda. Meskipun proses ini awalnya dipersiapkan untuk tim senior, usia Mauro Zelstra yang masih 20 tahun membuatnya memenuhi syarat membela timnas U23. Jika proses naturalisasi rampung sebelum batas akhir pendaftaran skuad, Mauro Zelstra bisa langsung dimainkan di Piala AFF U23 2025. Sebagai targetman yang memiliki keunggulan fisik dan naluri mencetak gol yang terasa di kompetisi Eropa, Mauro Zelstra dinilai sesuai dengan kebutuhan timnas saat ini. Ketajamannya di depan gawang diharapkan dapat menjawab masalah ketumpulan lini serang Indonesia dalam beberapa turnamen terakhir. Kehadiran pemain berdarah Eropa seperti Mauro Zelstra akan memperkaya gaya bermain timnas Indonesia. Ia bisa menjadi referensi taktik dan teknik baru, khususnya bagi para pemain muda lokal yang kini menjadi tulang punggung masa depan sepak bola nasional. Pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Van den Boeck akhirnya menjawab kemungkinan bergabungnya Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand dalam skuadnya jelang Piala AFF U23 2025. Dengan tegas, Van den Boeck menyatakan keduanya tidak termasuk dalam daftar pemain yang akan berlaga. Sebelumnya, publik sempat dihebohkan dengan rumor kehadiran Struijk dan Marcelino di tanah air menjelang turnamen. Struijk dikabarkan akan segera bergabung dengan klub Liga 1, Dewa United. Sementara Marcelino memperkuat Oxford United di Piala Presiden 2025. Kehadiran mereka di Indonesia memicu spekulasi bahwa keduanya akan membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Namun semua dugaan itu ditepis langsung oleh sang pelatih. Dalam konferensi pers yang digelar menjelang laga pembuka Piala AFF U23 2025, Van den Boeck menegaskan baik Struijk maupun Marcelino adalah bagian dari tim senior. Artinya, mereka tidak akan tampil bersama timnas Indonesia U23 di ajang tersebut. Timnas Indonesia U23 telah mengumumkan daftar 23 pemain yang akan tampil di turnamen. Dari susunan nama tersebut, tidak terdapat nama Rafael Struijk maupun Marcelino Ferdinand. Meskipun secara usia mereka masih memenuhi syarat untuk bermain di level U23, keduanya difokuskan untuk memperkuat tim senior yang tengah memburu tiket ke Piala Dunia 2026.